Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustamin mustamiat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas ibadah berupa sholat 5 waktu dengan khusyuk, guna untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat ma'assalam kita haturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga yaumul qiyamah nanti kita benar-benar diakui umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma, serta diajak bareng-bareng oleh baginda Rasulullah masuk ke surganya Allah dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mustamin mustamid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada sebuah penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambahkan sebuah penyakit. Ini bahwa setiap manusia yang hatinya ada penyakitnya, kemudian Allah menambahkan lagi penyakit, ini harus waspada, hati-hati. Siapa dia itu? Kok sampai Allah menambahkan penyakit dalam hati? Walahum azabun alimun, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Siksa yang pedih. Sudah hatinya dikasih penyakit oleh Allah, kemudian Allah memberikan siksaan yang pedih. Bima kanu yakdzibu, sebab mereka berdusta. Ini orang yang kadzib, orang yang sering bohong, berdusta atas pembicaraannya. Ini Allah akan memberikan azabun alim, siksa yang pedih. Siapa gerangan? Yakni orang yang berdualisme, orang yang mempunyai muka dua. Di sana ngomong A, di sini ngomong B. Mulutnya ngomong A, hatinya B. Ini tidak cocok. Siapakah dia? Yakni orang-orang yang sering disebut dengan orang munafik, orang yang mempunyai sifat nifaq, kemunafikan yang dia tanamkan dalam hati. Makanya dalam Al-Quran disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada sebuah penyakit dan Allah menambahkan penyakit. Ini orang yang berdualisme, orang yang mempunyai muka dua. Satu ngomong A, kemudian ngomong B. Ini gak cocok sama lahir batinnya. Maka dengan demikian kita muhasabatun nafsi, kita koreksi. Apakah kita termasuk orang-orang yang berdualisme apa enggak? Makanya dengan demikian dalam ayat Al-Quran sudah memberikan sebuah isyarat bahwa kita jangan sampai kena azabnya Allah, azabun alim, azab yang pedih, karena disebabkan bima kanu yakdzibun,
Sebab apa? Mereka sama-sama mendustakan, berdusta, berbohong atas perkara-perkara yang dia bicarakan. Hati-hati nih para hadirin hadirat. Moga kita termasuk orang yang dihindarkan dari penyakit-penyakit itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hati-hati kalau ngomong, dan jangan sampai omongan kita pada hari ini kemudian selang beberapa waktu ngomong B, ini jangan. Karenanya ancaman Allah, walahum adzabun alim, walahum adzabun alim. Mereka ada atau bagi mereka siksa yang pedih. Mari kita introspeksi diri, kita tadabbur, angan-angan. Apakah kita termasuk orang yang kayak gini, orang yang berdualisme, orang yang bermuka dua, orang yang sering mendustakan dari apa yang kita bicarakan. Dipertegas oleh Rasulullah SAW hadisnya. Di situ ada tanda-tanda ciri-ciri orang munafik, yakni ayatul munafiqin salas, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang pertama, ciri-ciri orang munafik adalah idza hadasa kadzaba, ketika dia bicara dia berdusta. Ngomongnya ngalor ngidul, enggak sesuai dengan kenyataan. Ngomongnya tidak pas. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji akhlafa, mengingkari. Ini janji-janji yang tidak ada buktinya, ditolong, dicermati. Dan yang ketiga adalah wa idza tumina khana, dan ketika dikasih amanat dia malah khianat dari tanggung jawabnya. Ini bahaya sekali. Ingat, Quran sudah menyebutkan, hadis sudah menjelaskan. Ingat, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mempunyai sifat nifaq alias orang munafik. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman dalam ayat yang lain bahwa innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah fit darkil asfali minan nar, yakni ditempatkan di neraka yang paling bawah. Bayangkan, sakit gak? Ya sakit pasti, neraka panas luar biasa. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dikembalikan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di dalam neraka yang paling bawah. Walan tajid lahum nasira. Kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Tidak akan mendapatkan penolong dari siapapun. Maka dengan demikian, mari kita koreksi diri kita sejauh mana kita bisa ngomong benar, jujur, dan perilaku kita harus angan-angan selangkah demi selangkah apakah diri kita termasuk apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah dan Al-Quran. Mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari kami, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate